Itu dia, jangan jauh-jauh semuanya. Satu tim kali Nggak jauh dari semuanya yang sih, lain. betul ya. Gapnya berasa banget sih kalau kita ngomongin voting memang ya. Itu udah sangat jauh ya, tapi ya gua harap yang lain jangan mau kalah gitu kan ya. Tapi kita kembali ke Redless Clash of Giants. Kali ini zona nggak tuh? Jalur pesawat. Ini bergerak dari bagian Torre Alhumada, Cruz de Val bisa menuju ke arah bagian Valle del Mar. Jadi mungkin tim yang mau ke Puerto Paraiso, Impala, Los Leones bahkan ini butuh effort, butuh cari vehicle dulu baru bisa ke tempat yang mereka inginkan. Betul, harus disambung lagi ya, perjalanannya nggak bisa langsung semata-mata langsung nusuk ke drop spot mereka, tapi memang harus disambung lagi untuk beberapa vehicle-nya. Dan kita pantau juga dari Morph Team, mereka mengambil ke bagian area sisi paling utara kali ini, mengisi area sekitaran Campo Militar dan juga kawan-kawannya. Sedangkan untuk tim lainnya Mabetex mengambil tepat di area Torre Ahumada untuk sejauh ini. Betul tuh ya kan, Alkev udah kelihatan ya, Satar teman-teman yang bermain ini Fanatik nih belum nyetor foto nih, berarti nih Fanatik nih. Oh Kalau iya. fotonya banyak loh di mana-mana nih Fanatik nih. Fansnya Fanatik ingetin, suruh setor foto ke Ruthless. Kalau nggak nanti di asetnya nggak ada gitu ya kan. Enggak Tapi ya udah, kita berpindah lagi. Wah, zonanya ke arah bagian bawah, berarti MAB ini akan cukup sulit. MRPX mungkin bisa bergerak ke arah bagian kanan. Kalau kita ingat dulu kan NFT ya, tapi 21 NFT langsung melakukan kontestasi nih Windy dengan IHC kah sepertinya? Oke. Oh bukan, IHC justru dengan Bigetron. Bigetron dia ya, IHC sedang fight dengan tim Bigetron. Mereka fight dengan senjata yang benar-benar seadanya banget, semuanya baru megang shotgun, baru megang Uzi juga, dan bahkan apakah sekarang kita melihat Scar L dimiliki juga oleh player tim IHC, tapi Battle of Shotgun kali nampaknya dari seorang Queen coba untuk keluar kembali, coba untuk fight back lagi dengan tim Bigetron RV kali ini, dan akan coba kembali lagi naik ke area lantai 2-nya. Masih sabar betul, sama-sama mengulur-ngulur waktu karena memang ini mereka fight benar-benar seadanya banget, minim looting banget Kadogi, bahkan untuk healing resource-nya ini juga masih minim, dan ternyata Bigetron RV di bagian lantai satunya terpick off kembali satu player mereka oleh seorang Farewell, memfarewell kembali seorang Alkev di game kali ini. Bahkan Yuhaiman sekarang menjadi last man standing. Ini tidak mudah sama sekali dari Revive yang sedang coba dilakukan. Tapi lihat IHC mulai masuk, mulai merangsek ke arah bagian dalam. Net Diku udah matang banget, lempar Yuhai. Duar. Meletup Alex, tumbang. Misalkan 3 orang. Genfos, Revive sedang dilakukan juga. Ini keadaan masih bisa berbalik. Sebuah smoke yang dilakukan akan coba dilemparkan kah? Akan menjadi sebuah mungkin gertakan ya, karena memang sekarang keadaan tidak menguntungkan bagi tim Bigetron Red Villains karena secara kuantitas mereka kalah, tapi mereka juga nggak punya healing. Yuhaiman masih punya nade yang kedua, akan di-cook sebentar lagi, sepertinya menunggu akan ada sebuah push yang dilakukan IHC, karena ini menjadi sebuah pertaruhan juga. Kalau BTR atau IHC yang menang, berarti Mountain Wave menjadi milik mereka, Windy. Berarti ini akan menjadi hasil buat di game-game selanjutnya juga ya. Kalau kita lihat fight mereka di awal-awal menjadi penentu juga. Kira-kira akan seperti apa jadinya nanti untuk di area lainnya. Dan kita pantau juga dari seorang Genfos. Dia nge-hope, dia tahu posisi dari tim IHC, tapi memang belum dapetin clean shotnya juga untuk seorang Genfos. Masih bermain aja, mereka nggak punya utility, makanya Genfos nggak bisa langsung semata-mata. Tapi nampaknya what a shot Genfos. Itu lihat untuk pick tipis dari seorang Genfos bisa mendapatkan satu knockdown yang menjadi membuka jalan kembali. Berakainya pede banget dari seorang Genfos, langsung aja turun ke area lantai satunya, langsung turun ke bawah, tapi ternyata backup pun cepat. Bigetron kali ini ternyata nampaknya dipulangkan oleh tim IHC. Bigetron RV harus pulang begitu cepat di game yang pertama, Kadoge. Sayang banget ada beberapa titik yang tidak di defense begitu baik oleh Bigetron Red Villains. Akankah Ryzen harus kembali bermain? Tapi kita akan lihat kembali lagi fight tim Indonesia melawan yang bersama mendapatkan chicken ini tuh DRS, dan bahkan ada M249 yang tidak henti melakukan tembakan ke arah bagian dalam atau ke arah bagian dari tim RRQ. Nereko bahkan di end begitu saja membuat kalian berimbang 3 on 3. Ada S12 kalian ditembakkan oleh bosku, berhasil mendapatkan 1, tapi Delta mencoba maju, tapi bosku what a front shot, dan tim yang baru saja mendapatkan chicken dinner pulang oleh tim A. Windy. Wow, dan akan semakin dipermudah lagi untuk digeser semua poin-poin dari game yang pertama. Bahkan Vampire juga mereka fight di early-nya tumben ya. Vampire yang kita tahu biasanya Vampire itu kayak mereka fokus rotasi, mereka objektif terus, baru nanti pada saat di late game-nya mereka baru aktif fight dengan tim-tim lawan. Tapi ternyata tidak untuk kali ini. Mereka fight dengan tim T2K yang udah digerus habis-habisan untuk semua playernya, dan berarti sekarang T2K hanya tinggal menyisakan 2 player aktif. Dan betul kata Kadoge, ada 2 concern memang tim yang diamati di Miramar, mereka bisa bermain dengan sangat baik untuk tim Indonesia. Ada RRQ sama Aura, dan terbukti ya di awal-awal RRQ
bisa menaklukkan lawan mereka tadi Kak Doge. Betul, kalau udah di sekitaran water treatment menurut gua RRQ udah hafal banget lah ya istilahnya bagaimana cara memainkan tempat-tempat tersebut. Karena water treatment kita tahu banyak kompon di sekitar dia kan, Rumah Dewa, beberapa titik-titik lainnya. Tapi ya udah kita akan lihat bagaimana kelanjutannya karena di tempat lain di sekitaran graveyard ada sebuah knockdown didapatkan oleh Rick yang tentunya mantan manajer Onyx ya kalau kita tahu bersama menumbangkan Tony K kali ini dengan cukup baik. Bahkan Tony K pakai AKM loh. Sedianya harusnya dia memenangkan sebuah fight tapi close combat masih bisa dimenangkan oleh Rick dan Rick hanya punya 13 peluru dan sebuah pump shotgun yang tentu tidak mudah menahan gempuran tim pemenang dua kontestasi PMWI yaitu Vampire Esport. Menarik dan bahkan apakah sekarang juga Nuzi Oh, diamati sedang tadi untuk pergerakannya juga oleh seorang Rick. Tapi nampaknya lemparan nades utility seorang Nuzi di cancel. Dia masih ragu ternyata dilemparkan tapi ternyata masih jauh untuk bisa menjauhkan wah, posisi seorang Rick. Tapi di backstab juga posisinya di bagian belakang pun ada nampaknya tembakan dari seorang Ravenclaw juga. Dan bahkan Nuzi sekarang juga nampaknya bisa mendapatkan satu pick off-nya kembali. Akan kembali lagi pecah fight antara T2K dengan tim Vampire mengingat hanya tinggal the last man standing yang mungkin dicari lagi habis-habisan oleh tim Vampire. ini salah satu mengerikan dari tim Vampire. Mereka begitu cepat untuk melakukan regroup. Mereka begitu cepat untuk melakukan objective play. Dalam saat ini adalah melakukan fight karena tim bahkan Suyoji, the last man standing, langsung aja digerebek. 3 melawan 1, 4 bahkan maju ke arah bagian depan. Tapi di bagian minicamp, NFT sedang melawan SG. SG-nya rata, T2K-nya rata, berarti dua tim langsung rata. SG rata sama 2-1 NFT. Dan juga tim ini yaitu tim T2K rata oleh Vampire Esports. Ini malah jadi angin segar ya overall buat beberapa tim Indonesia. Mereka menang fight-nya untuk di early game. Berarti dari tim 21 NFT itu mereka fight-nya harusnya di area-area utara. Mengingat mereka ngambil area La Cobreria. Mereka Betul. fight di luar circle seharusnya untuk kali ini. Dan dari tim Aura San Waduh. Martin. Mereka nggak sendirian Kak Doge, ternyata ada kontender juga, tiada lain tiada bukan adalah tukang pukul dari Mongol itu dari tim Stalwart. Kenapa predik kita berdua harus berhadapan di early game gitu ya? Aura dan Stalwart dan keduanya bahkan tidak masuk dalam zona. Tapi ya sudah, kita berpindah terlebih dahulu karena Persija EVOS, satu tim yang turun di bagian Prekado kali ini cukup diuntungkan dengan zona. Mereka bisa bergerak cepat, tapi kita berpindah ke San Martin. Lihat bagaimana Stalwart dengan line up barunya menurut gua agak cukup beda ya. Permainan mereka sekarang nggak segarang biasanya, tapi Leona yang bukan Leon Desert tentunya merupakan satu player. Leona mencari mana kalau tak lawan-lawan, tapi udah mulai low HP. Tapi lihat pergerakan dari tim Stalwart masih cukup memukul, mendobrak pergerakan dari Aura. Bahkan Ambone the last man standing rata pulang oleh tim Stalwart Esports. Oh Wow. no. Aura dipukul habis-habisan sama tim Stalwart. Bahkan kalau kita lihat itu fight-nya cepet banget berakhirnya Kak Doge. Nggak begitu banyak lawan dari tim Aura karena memang dari tim Stalwart mereka juga luar biasa untuk dua individunya sendiri. Ini berarti kita akan semakin dibuat bertanya-tanya juga gimana ceritanya Stalwart tukang pukul ini kalau udah main dalam mode TDM nanti sama PJV. Itu dia, bahkan pilihan senjata mereka tadi adalah close quarter combat yang benar-benar mumpuni, itu S12K. Kemudian senjata 762 kayak AKM mereka bisa gunakan secara baik. Jadi let's see lah, karena pertandingan tersebut akan teman-teman bisa saksikan selepas match kali ini. Jadi selepas Miramar kita akan melihat Stalwart melawan Persija EVOS di show match hari ini. Tapi berbicara Persija EVOS, lihat bagaimana mereka sudah menguasai bagian tengah begitu baiknya. Windy udah dari sekitaran bagian Los Leones. Jadi ini gerakan Persija EVOS yang selalu gua kritik di PMPL kemarin, lama banget karena sepertinya mereka udah menyadari hal tersebut dan ini akan menjadi suatu hal yang bagus kalau mereka defense juga bagus. Ingat, di bagian tengah akan banyak tim yang coba untuk masuk juga. Jadi harus kuat melakukan defensif sebagaimana tim-tim yang mencoba untuk masuk banyak juga gitu, Windy. Betul, karena ada T4MV yang kita lihat juga sekarang perjalanannya progres. Saat itu Roma-Romanya mereka akan coba langsung ngambil ke area center Ini nama juga. playernya siapa, Win? Ini 922 kebetulan ya dari Bagus. T4MV ya, luar biasa. Ini namanya Opa 922. Tapi ini yang tulisan Korea memperkuat apa line up. nih? Korea, Ini Korea, ya? Korea, Korea iya, ya? Korea. Korea untuk seorang Opa 922, tapi di depan mereka juga ternyata betul area center pun ditempati oleh tim Persija EVOS. So far kayaknya dari kali 4 scope-nya seorang Apex 922 itu belum dapetin informasi yang benar-benar valid banget, tapi seenggaknya nampaknya mereka akan coba meningkatkan lagi awareness dari masing-masing playernya. Ini gue penasaran sih apa makna dibalik 922 ya. Pasti iya, ada betul sesuatu ya juga. kan. Ada sesuatu yang menjadi arti untuk tim 4MV sendiri gitu kan. Tapi ya kita nanti mungkin akan mendapat jawaban dari teman-teman yang mungkin DM ke kita atau
mungkin dari kolom komentar kita lihat nanti. Karena kita berpindah ke Agon I8, satu tim juga yang bisa kita katakan tidak absen di kancah internasional ya, karena kemarin juga kita sempat melihat mereka di PMGC, walaupun ya tidak menjadi juara, tapi mereka memberikan perlawanan luar biasa juga, dimana sekarang Los Leones mereka kuasai. Dan gue suka setup mereka itu bermain di bagian pinggir-pinggir LL. Jadi kalau yang masuk dari bagian Pekado mereka lihat juga yang masuk dari bagian sekitar Cumacera bisa mereka lihat juga. Jadi penjagaan mereka kuat, tapi yang bahaya kalau satu knockdown udah nggak ada bisa revive, udah Susah tempatnya ya. langsung diambil oleh tim lawan. Betul. Memang ada plus minusnya sih dari masing-masing keputusan, dari masing-masing posisi yang dimainin oleh masing-masing playernya juga. Tapi so far, seenggaknya mereka bisa bagi-bagi Oh no. informasi ya kan, 180 derajat sampai 360 derajat. Tapi kita melihat kembali pergerakan dari seorang Wally ini yang tadi aja menjadi MVP game yang pertama. Dia melihat pergerakan dari Persija Evos, ada Red Face yang coba untuk bergerak kembali, tapi dipantau juga di bagian belakang sana itu seharusnya Lynx udah mulai terciut juga untuk HP-nya, setengah HP-nya terkait dari tembakan yang dilayangkan oleh lawannya. Coba lihat action, lihatnya ke depan doang. Terus ini Quincy juga lihatnya ya ke beberapa TikTok. Cuman Wally timur ke barat, selatan, utara dia lihat semua, Win. Emang ngeri nih Wally nih ya kalau kita lihat ya bermain kali ini. Awareness-nya tinggi banget, tapi yang harus tinggi awareness-nya juga. Hati-hati, tadi gue lihat ada satu player yang tersisa di bagian gereja, yaitu dari 4MP yang udah mulai terdeteksi oleh player-player IHC. Tembakan ke arah bagian depan, low HP banget, masih bisa ngacir dengan baginya. Apakah akan knockdown? Tidak, ternyata masih bisa untuk melakukan regroup karena teman-temannya walaupun bannya pecah satu, Windy. Tapi lihat masih aman, selamat sentosa untuk pergerakan satu individual player dari tim 4MV. Nggak jadi ke pick off, tapi seenggaknya ini memberikan informasi lah buat tim 4MV untuk entry point mereka, untuk jalan yang mereka inginkan. Tadi itu bener-bener nggak safe, gak aman karena IHC dari awal memberikan tembakan yang juga begitu sakit. Tapi ternyata lihat ngepick sedikit aja nggak bisa. Kadoge itu udah mulai terkena langsung seperempat HP-nya hilang. Dan bahkan dari tim 4MV dia bisa sempat-sempatnya juga mendapatkan satu pick off-nya, headshot-nya ke player tim IHC. Itu yang buat gua kaget, Win. Dia terdamage yang besar, itu kepalanya terkena tembak, tapi dia berhasil menumbangkan satu player IHC. Dan ingat, ini zona 3, zona penting banget untuk mengukuhkan, asik bahasanya mengukuhkan posisi kalian. Kompon gua gak boleh lu ambil ya kan. Jadi itu yang dilakukan oleh tim 4MV untuk melakukan tembakan ke arah IHC. Tapi Potato kali ini udah mulai terdeteksi. No! Front shot yang cukup berbahaya, untungnya nggak memberikan damage ke arah Potato, Windy. Betul, dan juga untungnya refleksnya juga sigap banget dari seorang Potato. Dan dengan dia membuka tembakan, kembali lagi dilayangkan juga tembakan. Tapi Rosemary harus dulu terlebih dahulu menggunakan Scar L-nya, coba untuk proning lagi, coba untuk mendapatkan posisi player seorang 922 di area sana. Tapi ternyata masih ada area-area obstacle yang bisa memblokir lagi tembakan peluru tajam dari seorang Rosemary. Apalagi semua ternyata sudah di-pop out juga oleh seorang 922. Tembakan kembali, trackingnya juga masuk, hitmarknya masuk dengan jarak begitu jauhnya. Rosemary mencicil habis juga untuk HP dari player lawannya. Betul, tapi kali ini ada sebuah agresi juga dari Morph GPX yang coba untuk melakukan sebuah agresivitas ke arah tim A1 kali ini. Dimana udah mulai maju, tapi S12K ternyata melakukan sebuah fight. Kenapa S12K? Salah, maksud saya melakukan fight dengan tim 21 NFT. Dua tinggal disisakan di sini karena satu udah tumbang. Sementara dari tim 21 pun menyisakan dua player, jadi 2 on 2 situation. Boycir akan coba masuk, satu dari tim melakukan tumbang karena Near Z menyisakan satu saja 2 on 1 situation. Top sebagai Terminator ini berbahaya memang satu player ini, tapi dua player dari 21 mungkin bisa, tapi akan dibuka pintunya ternyata tidak. Net dilemparkan bagian atas, hati-hati. Close quarter ternyata healing sedang dilakukan tapi gagal karena Boycir akan coba turun ke bagian bawah, tembak ke bagian depan. Rata. Star Wars pula tim NFT Windy. Wow, dan bahkan masih bisa merevive kembali untuk rekan-rekan teammates dari tim 21 NFT. Tapi ternyata no dari tim MRPX. Kedatangan tamu lain dari tim A1 melemparkan granat, dan Cleon pun nampaknya ingin membahaskan lagi dengan lempar granat. Tapi terlebih dahulu di confirm point eliminate. Tapi sebelum sempat-sempatnya dia meng-end, lihat Cleon backupnya cepat banget, dia bisa merevive kembali satu penggawa dari tim MRPX untuk saat ini, Kadoge. Satu player yang benar-benar berkembang ya, seorang Cleon yang kita tahu dari tim Flash, kemudian masuk Onyx, kemudian sekarang ada di Morph GPX, bahkan sebelumnya di GPX bisa kita katakan ya. Sekarang semakin matang dengan gameplay dia yang siap untuk melakukan sebuah leading position, dan tentunya juga fight-fight yang untuk dimenangkan. Tapi tentu tidak bisa untuk bersenang begitu saja karena di depan mereka pun udah mulai ada yang mengamati, yaitu Infinity. Tentu
merupakan sebuah gempuran, sebuah tantangan yang tidak mudah. Mengingat Infinity masih punya 4 player. Dan gua lihat mereka akan melakukan sebuah strategi late rotation. Mereka berupaya untuk mendapatkan eliminasi dari tim Morph GPX nih, Windy. Betul, karena kalau kita lihat memang dari jaraknya sendiri itu Infinity yang jauh lebih dekat jaraknya untuk masuk ke dalam area zonanya, sedangkan dari tim MRPX mereka yang bisa tryhard lagi. Makanya nggak heran sih Shirty dia nungguin sendirian, sedangkan yang lain udah lebih dahulu masuk ke dalam area zonanya. Dia ingin mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi, dan yang kita harapkan nantinya tembakan dari seorang Shirty itu nggak on point ke tim MFX biar mereka bisa survive lagi sampai dengan ke late game-nya, tapi tim Alter Ego Rosemary juga terpantau sedang coba untuk lebih maju lagi, akan coba keeping up lagi dengan rekan-rekannya untuk bisa masuk bermain di bagian area play zone-nya untuk saat ini. Yap. Ini dia Alter Ego Apex dengan strategi one by one. Dalam artian masuknya perlahan demi perlahan. Tidak serta-merta langsung ke arah bagian tengah. Dan bisa berakibat yang buruk bagi tim tersebut. Bahkan Rosemary, sang Rose Carry baru saja mendapatkan airdrop. Gua harap bisa mengganti Scar L dia, karena memang Scar L dia juga tadi pelurunya sedikit. Kalau itu AUG akan lebih baik menurut gua, walaupun tidak ada tactical stock tentunya berbeda dengan M4 ketimbang dia menggunakan Scar L. Karena dia biasa lebih sakit, tapi RRQ akan dikontes oleh tim Indonesia juga. 21 NFT menurut gua pede banget karena bersih meratakan tim kelas stalwart. Ada Nate yang dilempar, hanya memberikan damage pada Boychill. Ini dia Boychill yang sudah mengumpulkan 3 eliminasi, baru saja menumbangkan bosku. Mencari yang berikutnya, tapi Asa melakukan sebuah knock and terlebih dahulu karena dia tahu sudah kalah secara kuantitas. Dan bahkan kali ini Hexas masih bisa melakukan sebuah defensif hand lagi dan lagi, karena lagi dan lagi eliminasi pasti menjadi hal yang mutlak didapatkan. Ramones tiba-tiba menjadi the last man standing. Ini tidak mudah sama sekali. Nate Dikuk akan coba dilempar, Asa menjauh sedikit ke arah bagian lainnya, tapi kita lihat ada pergerakan MAB juga. Siapapun yang menang antara kedua tim Indonesia menurut gua akan cukup merugikan MAB. Pelan tapi pasti bergerak mendekat ke arah mereka, Windy. Betul, ini mereka udah sama-sama setup untuk tim Babetek sendiri. Bahkan kita lihat juga di seorang Baron tabrak langsung ke bagian belakang dari compound dari tim RRQ. Bosku mungkin akan berdua kembali dengan lemparan granat kali dipantulkan. Dan hati-hati bagian belakangnya, backline-nya pun datang dari tim Babetek. Lemparan granat Baron 3, 2, 1 mengincar ke compound sebelah kanan, dan nampaknya RRQ sukses melakukan penyeberangan tanpa harus ke pick off. Tapi no granat crystal pun on point mendapatkan posisi seorang Bosku, dan kali ini RRQ hanya memisahkan the last man standing yang hanya bisa berkutik di dalam satu buah area compound, dan bahkan 2 player tersisa. Hexas pun nampaknya coba untuk berlawanan kembali di dalam satu area compound, dan di bagian luar lainnya Asa dia berjuang sendirian aja mendapatkan satu buah pick off ke tim Babetek. Lempar granat Wally lagi-lagi. Oh no. Akhiri perjalanan semua player tim 21 NFT tinggal the last man standing berduel 1v1 situation, dan akhirnya RRQ rata 2 tim Indonesia dipulangkan semuanya oleh Babetek. Ini timingnya benar-benar pas dari MAB atau Mabetek, di mana mereka masuk ketika fight udah terjadi. Dan ingat, elimination fit dari room turnamen itu kita nggak tahu siapa lawannya di awal. Kemudian ketika sudah terbaca knock-in yang terjadi dari RRQ dan juga dari 21 NFT, mereka tahu fight itu terjadi di depan mereka, udah saling tumbang, dan mereka masuk di waktu yang sangat tepat. Lagi-lagi macro play, ini bisa kita katakan macro play dari player-player MAB. Begitu baik mereka dalam permainan di game kali ini. Tapi nggak apa-apa, ini masih game yang kedua, masih banyak kesempatan teman-teman semua. Sementara di tempat lain dari Boboho, tadi kita katakan dari Morph GPX tidak akan mudah masuk, karena memang penjagaan Infinity sudah begitu matang. Sementara Infinity pun yang terlalu lama melakukan penjagaan di bagian luar zona, kali ini digempur tembakan oleh 4MV dari bagian atas. Tapi memang tim ini pengalamannya banyak. Memang tim ini begitu lihai, masih bisa memasukkan keempat playernya ke dalam zona sementara waktu ini. Wow, dan betul, apalagi datang lagi player-player dari tim Bacon yang juga luar biasa ya kan. Kita tahu sendiri memperkuat line up dari tim Infinity sekarang, dan dari tim 4MV mereka juga mendapatkan lagi pick off demi pick off ya ke tim IHC. Alter Ego pun sama, ternyata Alter Ego juga memiliki vision yang cukup luas untuk mendapatkan satu pick off berharganya ke tim Infinity, mengingat Alter Ego kali ini menjaga area backline ternyata untuk tim Infinity. Let's go, ini dia Scar L yang tadi udah diganti oleh seorang Rian atau Rosemary ke arah AUG. Ini gua harapkan bisa lebih memberikan damage ke arah lawan-lawannya, karena memang DPS yang lebih sakit dari AUG daripada Scar L sendiri. Sementara waktu lihat bagaimana split yang dilakukan oleh Alter Ego. Fnatic tetap menjaga di bagian belakang karena dia butuh, atau Alter Ego butuh penjagaan di bagian belakang untuk arah bagian high ground. Baru gua katakan, ternyata high ground didapatkan oleh 4MV lebih baik lagi, tidak terdeteksi oleh Fnatic dan Potato. Mungkin Fnatic akan coba untuk melakukan revive ke arahnya karena masih ada waktu juga, tapi 4MV benar-benar menguasain high ground ini, benar-benar ngamatin Alter Ego sedari tadi. Karena kalau kita ingat, sebelumnya Potato juga sempat diamati oleh tim 4MV di zona ketiga sampai zona keempat, Win.
Betul, dan makanya ada seorang Rosemary dia nge-pop off smoke lagi ke area angle sebelah kirinya biar nanti ngeblocking lagi Vision secara Kejar! Kejar ini, kejar itu, kejar! Keep kalem, gak ada kata telat. Pesan Grab Bike ada jaminan anti ngaret. tidak jelas untuk tim for MV, tapi nampaknya Smokey udah mulai fading out dan terkena dari seorang Rosemary. Di pick up juga lagi-lagi Netutu. Ketika Smokey Rosemary udah mulai fading out, udah mulai menghilang Kadogi. Ini visionnya clean banget, bersih banget untuk Netutu bisa mendapatkan lagi pick up demi pick up ya ke tim Alter Ego. Tinggal the last man standing, ternyata enggak, hanya tinggal 2 lagi yang tersisa, ada Vanetta juga Okta. Tapi untuk tembakannya ternyata masih belum dapat poin dan untungnya Rosemary nampaknya langsung diinisiasikan oleh seorang Vanetta di revive kembali satu anggota dari Alter Ego. Tapi tidak mudah sama sekali karena utility mereka terus terkikis. Kemudian juga vehicle mereka tadi terdengar sudah pecah satu persatu ban yang dimiliki oleh player dari Alter Ego Ares. Bahkan Potato tadi yang berhasil dilakukan revive tidak berhasil untuk melakukan pergerakan ke zona berikutnya atau ke zona aman. Dan itu akan menjadi sebuah perjalanan tidak mudah bagi tim Alter Ego. Sementara IHC baru saja ditumbangkan oleh 4MV. 4MV begitu kuatnya mereka. Defensifnya di bagian high ground ini tidak ke hanya satu sisi tapi ke beberapa titik yang bahkan meratakan tim lawan. Sementara Persija EVOS, Pak Kepala Suku Zuxi baru saja menumbangkan Wally sang MVP game sebelumnya. Ditembak Kika seorang Prestolis tapi ternyata masih ada beberapa obstacle yang menjadi penghalang antara Vision Zuxi dan player dari MAB. Betul, nggak bisa langsung melakukan end untuk seorang Zuxi, tapi seenggaknya dia udah mulai memberikan damage untuk bagian armornya, untuk bagian helmetnya juga, dan kita melihat kembali untuk POV dari tim Infinity, yang mereka nampaknya masih cukup untuk bisa survive, masih punya banyak juga untuk fortingan yang mereka miliki, dan kali ini akhirnya tim Abetex melintas tepat di depan mata dari seorang Red Face, mereka Let's satu go! untungnya bisa menghindari lemparan ataupun lindasan dan kendaraan, tapi ternyata Red Face pun tumbang. Dan ini membuat DJV berjuang kembali dengan 3 player aktif mereka. Betul sekali, walaupun begitu MAB di sana tumbang 2 player dan sepertinya dia nggak mau disia-siakan oleh tim Persija EVOS. Dia mau eliminasi ini, tidak ada revive yang boleh terjadi. Tapi ini seri terkena tembakan cukup keras. Ini yang gua katakan dari Monster Truck 2 terlindas 1 ternyata dan rata. Sebuah backup dari Lynx, backup dari Zuxi menumbangkan semua player dari MAB, tapi harus cepat. Ayo Persija bisa langsung bergerak lagi masuk ke dalam zona agar dapat zona aman lagi. Sementara Red Alter Ego udah mulai bergerak ke arah bagian kanan, akan kontes ke arah bagian Shorty, Rosemary dan juga Okta atau King Okta di bagian belakang. Fanatic justru tumbang. Ini membuat dari Alter Ego Ares kembali sulit untuk masuk dalam zona karena memang pertahanan Infinity ternyata masih sangat kuat, Windy. Wow, susah untuk dibobol nampaknya betul untuk defensive line dari tim Infinity. Badannya terlalu kuat berdiri tinggi di depan mata dari tim Alter Ego, dan bahkan sekarang nampaknya seorang Okta pun udah mulai down juga untuk HP-nya sendiri, ditembakin sedari awal oleh tim Infinity. Begitu pula halnya dengan tim Vampire yang kali ini mendominasi juga dan mungkin bertambah lagi dengan mereka bisa mendapatkan satu knockdown kembali untuk tim Agon I8. Dilontarkan nades utility dari seorang playernya Nuzi, dan akhirnya granat Nuzi menjadi pengakhir juga nampaknya perjalanan untuk tim Agon X I8 untuk di game yang kedua pada malam hari ini. Tapi lihat juga dari tim Alter Ego Fanatic, ini udah susah banget posisinya untuk bisa revive dan hanya bisa ada backupan tembakan dari seorang Okta yang tertahan sendirian di bagian belakang dan apalagi tergerus juga dengan zona Kadoge. Ya, Okta pun tidak bisa melanjutkan permainan kali ini dan Alter Ego Ares harus pulang tanpa eliminasi. Tadi kalau mungkin komit karena bagian Infinity yang cepat atau tidak ada gangguan dari 4MV, mungkin ini akan menjadi sebuah hal yang berbeda bagi Alter Ego Ares. Tapi itu dia Battle Royale, selalu banyak hal-hal yang tidak terduga-duga. Bagaimana kita cepat untuk adapting. Sementara 4MV, lihat vehicle mereka masih sangat baik, masih sangat oke secara health point. Mereka masih bisa bergerak ke arah tempat yang mungkin nanti akan zonanya menuju ke sekitaran Persija EVOS kalau kita mengingat zona-zona seperti ini. Jadi mereka sepertinya udah mulai menggerakkan beberapa vehicle-nya agar tidak tertembak dan masih mengamati ke arah bagian Infinity yang benar-benar open di bagian lower ground, Windy. Betul, berarti tinggal tugasnya dari tim Persija EVOS untuk mereka bisa memperkuat lagi untuk line up dari defensif mereka untuk bisa menahan gempuran dari lawan-lawan yang tidaklah mudah untuk ditumbangkan juga, karena memang masih ada tim 4MV, Vampire, Infinity dan juga MRPX. Kalau yang harusnya yang terakhir tersisa untuk tim MRPX, dan lihat 4MV udah mulai touchdown, bahkan langsung nusuk ke arah center daripada zonanya, Kak. Tapi setelah lu tadi mengamati MRPX ya, gue lagi-lagi respect for Cleon ya, karena 2 game dia menjadi last man standing untuk mengejar placement yang lebih tinggi. Jadi ya luar biasa banget. Tapi sesuai dengan prediksi gue, zona sepertinya akan menuju ke arah bagian Persija
EVOS yang menandakan, ya betul sekali, zona menuju ke arah bagian tempat tersebut yang membuat 4MV udah bergerak. Vampire pun demikian. Pokoknya kalau teman-teman yang ngikutin PUBG Mobile, ini zona yang udah repetitif gitu loh, udah berulang berkali-kali yang akhirnya ngebuat mereka bergeraknya cepat. Dan yang menjadi satu hal yang gua sangat respect dengan 4MV adalah zonanya belum bergerak, mereka udah berani prediksi gitu loh, dan mengirimkan dua player sebagai scouter, bahkan bukan hanya scouter tapi dua pilar untuk membuat mereka kuat di zona berikutnya. Luar biasa. 4MV ini menurut gue bisa menjadi satu nama baru yang cukup diperhitungkan harusnya di skena PUBG Mobile Asia. Betul, karena tukang pukul dari Mongolia tuh nggak hanya tim Star tapi ada tim 4MV juga guys yang memang patut diantisipasi juga untuk di setiap turnamennya. Dan kali ini POV pun berpindah untuk melihat lagi gameplay dari seorang Niki dan tim Vampire yang coba untuk bisa tracking lagi firingnya ke tim 4MV, tapi ternyata masih miss shot dan malahan Shirty yang juga ditumbangkan dari area belakang lini backline dari tim 4MV. Dan kali ini nampaknya Infinity gak hanya diserang sama tim 4MV, Vampire pun melihat juga pergerakan untuk seorang Beard, ada lemparan granat, tapi ternyata 4MV pun tumbang kembali karena PJV make a play Lynx mendapatkan satu pick off-nya ke tim 4MV. Ya, ini yang menjadi penting ketika udah dapat zona, gimana defensifnya? Ayo, managerial luck-nya gua harap akan sangat kuat dari Persija EVOS, dan Riva sudah lakukan di seri, udah melakukan sebuah flank ke arah bagian kanan. Kita berpindah ke arah Vampire, baru saja ini dia Derby Thailand got to tembak. Yang berikutnya Tony K, Tony Kurniawan, Tony Killer maju ke arah bagian depan dengan M4. DBS akankah bisa berbicara banyak? Tidak bisa bosku. Vampire too strong kali ini, tapi more. Hei. Kelihatan. Wah, Cleon bener-bener jadi bunglon menyatu dengan alam, Windy. Wow, dan juga ini Cleon mau gak mau maju tapi dia hanya coba untuk bisa healing dulu karena memang jaraknya masih dekat dan Vampire sudah menjauh. Mungkin ini kesempatan untuk seorang Cleon bisa bangkit lagi, bisa maju lagi, semakin dekat lagi masuk ke dalam area zonanya. Ini kalau misalkan Cleon yang survive bisa menjadi pisau yang cukup tajam juga pastinya untuk lawan mereka, tapi kita pantau juga ada tim PJV knockdown satu playernya, dua player aktif lagi tapi dibalaskan dengan granatnya. Lynx mendapatkan satu pick off-nya kembali, saling bertumbangan poin, saling bertukar knockdown juga, dan mungkin dua-duanya saat ini masih sama-sama ingin coba reset lagi, tapi PJV terlalu jauh jaraknya ternyata untuk bisa merevive satu rekan yang tertakedown kali ini, Kak Doge. Sayang banget, tadi Misery akan menjadi sebuah jangkar untuk melakukan backstab karena lawan-lawan, tapi Misery justru tumbang oleh tembakan dari 4MV dan dipulangkan ke lobby oleh Vampire. Lihat Vampire bagaimana kontrol area mereka sekarang begitu luas. Hampir lebih dari 60% zona mereka kuasai kali ini. Tapi Tony K tumbang oleh 922. Nate lagi dan lagi menjadi jawaban ketika fight tidak bisa melakukan open body atau open position ke arah lawan. PJV harus segera bergerak dari kompon tersebut. Tapi sepertinya membiarkan fight antara 4MV dan Vampire merupakan pilihan yang cukup baik. Dan more GPX diberi kesempatan, diberi waktu untuk masuk ke dalam zona, Windy. Betul, dan kalian melihat yang warna kuning itu dari seorang Cleon, dia sebentar lagi juga akan masuk touchdown ke dalam area zonanya, sedangkan tembakan pun juga terus dilayangkan dari 4MV versus tim Vampire. Coba dipush nampaknya oleh seorang player, seorang Apex 922, coba untuk maju lagi membuka tembakan kembali, kali 4 dibuka tadi menggunakan JMP Gaming-nya, tapi ternyata JMP-nya masih belum bisa mendapatkan knockdown yang diinginkan juga oleh seorang 922, mendapatkan follow up, menggunakan DBS mendapatkan sebuah knockdown, dua player down. Vampire dibuat kocar-kacir posisinya oleh tim 4MV, dan bahkan dia setupnya seperti ini, Kak Doge, dan nampaknya rata Vampire dipulangkan oleh tim 4MV. Let's go, ini dia giliran Persija EVOS yang menjadi third party atas fight ini. Timingnya benar-benar baik dari kepala suku dan Lynx, di mana mereka menjadi third party. Waktu yang begitu tepat, tapi gua mohon harus benar-benar komit kali ini agar tidak ada revive karena bagian Apex, dan harus benar-benar bisa menjaga posisi sebaik mungkin. Dan itu dia Cleon dari bagian lain. Indonesian team in the last game. Tentu ini akan menjadi chip winner bagi tim Indonesia. Cleon coba untuk melakukan tembakan ke bagian atas, tapi tidak memberikan sebuah knockdown, justru membuka posisinya Lynx yang semakin matang. Ada di Persija EVOS, dia bahkan lihat menahan posisi, tidak terburu-buru, tidak ingin melakukan sebuah throw position, dan sepertinya ini akan menjadi kemenangan bagi tim Persija EVOS. 2-on-1 situation. Cleon akan melakukan smoke spot ke arah bagian depan, tapi zona akan mulai mendorong. Udah mulai terlihat juga stage terakhir, tembakan ke arah bagian depan, dan itu dia kemenangan bagi tim Persija EVOS. Jika di game yang kedua, Windy.